Perkenalkan, nama saya Victor Saparulung, NIM 191502681 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tanggapan tentang tata kepemerintahan yang ada di Indonesia saat ini. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa atau Founding Father dalam sistem Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK pada 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 17 Juli 1945. Sistem pemerintahan presidensial itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat. Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Seorang pakar ilmu politik Amerika Serikat menyatakan, "It is based on the separation of power principle." Yang kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota-anggotanya. Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dan yang keempat, presiden itu dipilih oleh Dewan Pemilih. Jadi sistem pemerintah presidensial sebagaimana berlaku di Amerika Serikat Lalu, bagaimana dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer didasarkan atas asas devolution of power. Jadi presidensial separation of power, parliamentary devolution of power pada sistem parlementer. Baik pemerintah maupun parlemen itu dapat saling membubarkan. Pemerintah dapat dibubarkan oleh parlemen apabila tidak mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen. Parlemen pun dapat dibubarkan oleh pemerintah melalui kepala negara apabila dianggap tidak mencerminkan lagi aspirasi rakyatnya. Dan yang keempat, sistem parlemen kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri sebagai kepala eksekutif yang ditetapkan oleh kepala negara. Apakah itu presiden atau dengan sebutan seperti raja? Sistem parlementer menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia sejak tahun 1949 sampai 1959 dengan konstitusi berbeda, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950. Dari rangkaian perjalanan sistem pemerintahan Indonesia, kalau dikatakan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan. Begitupun kalau dikatakan sistem parlementer, tidak terdapat mekanisme pembagian kekuasaan yang jelas, bahkan cenderung mengadopsi kedua sistem. Sistem pembagian kekuasaan yang dianut itu tidak terpisah antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya. Sedangkan dengan itulah Ismail Sunni mempunyai pendapat bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara berkaitan dengan sistem pemerintahan pada umumnya. Dibedakan ke dalam dua sistem utama, yaitu sistem presidensial dan parlementer. Di luar kedua sistem tersebut merupakan sistem campuran atau kuasa parlementer atau kuasa presidensial, ada juga menyebut sistem referendum. Sebelum membahas konsep sistem pemerintahan di Indonesia tersebut, terdapat beberapa pemikiran dan teori tersendiri dikemukakan oleh para tokoh mengenal pembagian kekuasaan, yaitu yang pertama, teori John Locke. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kemudian B, teori Montesquieu diilhami oleh John Locke dengan teorinya sebagai dikemukakan di atas. Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian yang C, teori Van. Menurut Van Vollenhoven, dapat pelaksanaan tugas negara terdapat 4,
fungsi, yaitu regeling atau pembuat peraturan, gestur atau pemerintah dalam arti sempit, resprak atau mengadil, politi atau kepolisian di negara modern. Tugas pemerintah meliputi tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali mempertahankan hukum secara preventif atau preventif redress, mengadili dan membuat peraturan atau regeling. D. Teori Logeman. Menurut Logeman, fungsi kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 5 bidang, yaitu fungsi perundang-undangan, fungsi untuk membuat undang-undang, fungsi pelaksanaan undang-undang, fungsi pemerintahan atau dalam arti khusus, fungsi kepolisian atau fungsi menjaga ketertiban, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan fungsi peradilan atau fungsi mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kembali ke konsep sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam teori di atas. Sebenarnya konsep sistem pemerintahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemikiran politik Montesquieu yang menawarkan gagasan pemisahan kekuasaan, serta John Locke yang menawarkan gagasannya pembagian kekuasaan. Inti dari konsep Montesquieu ini adalah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan terbentuknya kekuasaan mutlak yang sewenang-wenang, maka kekuasaan perlu dipisahkan. Dalam hal ini, Montesquieu memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Walaupun gagasan ini bukan gagasan baru, karena J.J. Rousseau maupun John Locke telah membahasnya secara mendalam. Hal ini dalam beberapa aspek terdapat perbedaan pemahaman atau penekanan mengenai ketiga lembaga kekuasaan itu. Di antara mereka, mekanisme checks and balance dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi. Mengapa gagasan pemisahan itu muncul? Gagasan apa yang ada di balik pemisahan kekuasaan? Pertama adalah gagasan bahwa demi terjadinya kebebasan politik rakyat atau political liberty, perlu ada pemisahan kekuasaan negara. Kebebasan merupakan hal penting dalam pemikiran Montesquieu. Gagasan seharusnya adanya jaminan kebebasan. Inilah diantaranya yang menyebabkan Montesquieu merumuskan konsep perlunya pembatasan kekuasaan. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia sebelumnya telah menunjukkan adanya keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan, di mana terlihat kekuasaan yang berpusat pada satu tangan atau satu lembaga saja, sehingga menimbulkan penyimpangan dalam praktek ketatanegaraan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan yang sedemikian besar. Hal itu menjadikan lembaga-lembaga negara lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik karena terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif. Lembaga legislatif yang seharusnya melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, tetapi pengawasan itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat mengambil tindakan dengan kehendaknya, sehingga lembaga-lembaga negara lainnya seperti kehilangan independensinya karena pengaruh kekuasaan eksekutif. Menurut Mahmud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme check and balance. Presiden menjadi pusat kekuasaan dengan sebagai hak progresif. Selain menguasai bidang eksekutif, presiden memiliki setengah dari kekuasaan legislatif yang dalam prakteknya presiden juga menjadi ketua legislatif. Presiden dalam
kegentingan yang memaksa juga berhak mengeluarkan perpu tanpa kriteria yang jelas tentang apa yang dimaksud kepentingan yang memaksa tersebut. Undang-Undang 1945 juga tidak mengatur mekanisme judicial review. Padahal seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan undang-undang karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah. Salah satu yang mengenal perluannya perubahan Undang-Undang 1945 adalah hasil penelitian yang dilaksanakan LIPI atau Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia di tahun 1999 menyimpulkan perlu perubahan terhadap Undang-Undang 1945. LIPI menganggap adanya cacat bawaan dalam Undang-Undang 1945 seperti minimnya pengetahuan terhadap muatan pasal penyangkut HAM, tidak adanya muatan pasal penyangkut HAM, tidak adanya mekanisme check and balance, lemahnya sistem distribusi of power antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan Undang-Undang 1945 menempatkan eksekutif sebagai pengendali utama jalannya pemerintahan dan eksekutif dan Undang-Undang 1945 selama diberlakukan oleh dua pemerintahan sebelumnya, Orde Lama dan Orde Baru, tidak pernah melahirkan pemerintahan yang demokratis. Mungkin hanya itu saja mengenai tanggapan saya tentang sistem tata pemerintahan yang ada di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.